segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, Aba Bapa. Ku mengasihimu, Aba Bapa, Aba Bapa. Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya, Yesus. segalanya. Ku ingin Kau Tuhan,
emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kembali saya ucapkan selamat pagi, shalom. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita pagi hari ini. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, pagi hari ini kembali kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang terima, dan apa yang kami pelajari itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya tertarik dalam kehidupan Daud. Daud seorang yang sederhana. Dia seorang yang masih muda. Dia seorang gembala. Saudara bayangkan seorang gembala, artinya pendapatan setiap bulannya pun tidak banyak, karena dia orang upahan. Tetapi ending dari kisah Daud ini luar biasa. Dia menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang diberkati. Namun yang saya perhatikan dalam kehidupan Daud, bukan berarti dia jadi gembala tidak ada menghadapi tantangan, tidak. Justru menghadapi persoalan demi persoalan yang luar biasa. Tetapi saudara, selama Daud tidak takut dalam kehidupan ini, ternyata masalah yang dihadapi, misalnya binatang buas pada waktu dia jaga domba, dia harus berusaha mencari makanan ternak mereka, dan itu merupakan latihan untuk Tuhan persiapkan satu perkara yang luar biasa. Saya teringat dengan firman Tuhan berkata, kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan sanggup memberkati kita perkara yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sampai akhirnya pengalaman-pengalaman Daud
menghantar dia menjadi orang yang sukses. Bahkan ketika dia berhadapan dengan Goliat, saudara yang kasih Tuhan, dia berkata, engkau menghadapi aku dengan pedang dan lembing, tapi demi nama Allah Israel, Allah yang hidup, dengan sebuah batu yang kecil, ternyata dia bisa menumbangkan Goliat. Bahkan pada waktu Daud ingin membela bangsa Israel, dia sangat diremehkan oleh saudara-saudaranya. Bahkan Raja Saul pun tidak yakin, karena Daud ini seorang gembala, bukan seorang tentara. Tapi kenapa dia sukses? Rahasianya, karena Daud mengerti bahwa dia berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 23 ini dengan jelas dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, di tepi aliran air yang tenang. Saudara yang kasih Tuhan, dari tulisan ini kita bisa melihat bahwa Daud tidak pernah merasakan kekhawatiran dalam hidup ini. Daud tidak merasakan kegelisahan, meskipun dia harus cari makanan ternak, itu agak susah, karena suasana di Timur Tengah itu agak susah untuk cari padang rumput, saudara. Tapi Daud percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup memelihara. Bahkan saudara kasih Tuhan, di dalam ayat 4 dia berkata, sekalipun aku masuk dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara yang kasih Tuhan, kehidupan Daud bukan berarti tidak ada masalah. Banyak orang menginginkan kematian Daud, bayang-bayang maut, saudara, tapi dia tidak takut sebab dia percaya gada dan tongkat itulah yang membuat aku tetap kuat. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sampai akhirnya Bapak Ibu, saya perhatikan dalam Mazmur 23, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ternyata di tengah-tengah masalah yang Daud hadapi ada kemenangan, ada sukacita. Dan dalam tulisan ini dia berkata, kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang hidupku. Akhirnya saudara, Daud mengerti kemenangan yang diberikan, kemenangan yang dia raih, kemenangan demi kemenangan, itu bukan karena kekuatan dia, tapi itu karena anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini melalui pengalaman Raja Daud, kita percaya engkau pun sanggup diberkati Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, karena hidup ini bukan sebuah takdir, hidup ini bukan sebuah nasib. Ketika kita percayakan pimpinan Tuhan, ketika kita percayakan gembala kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri, saudara pasti sanggup diangkat oleh Tuhan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita bersama pagi hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, doa saya buat Bapak Ibu, tetap semangat di dalam Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu, dan Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan. Sebagaimana Daud diberkati, aku pun diberkati. Sebagaimana Daud menjadi orang yang sukses, aku pun menjadi orang yang sukses. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, bahwa berkat Tuhan tidak akan pernah ketukar dalam hidup kami. Kami percaya kalau Daud diberkati, aku pun diberkati. Bapa, berkati setiap umat-Mu yang mengikuti acara pagi hari ini. Tuhan berkati di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah persoalan pergumulan hidup yang kami sedang hadapi. Kami percaya Tuhan sedang menyiapkan sebuah proyek besar. Seperti Daud menerima proyek yang besar karena dia setia dalam perkara yang kecil. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh mengucap syukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. Dan sekarang arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.